يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, babu ta'kidi rak'atai sunnati subhi. Itu dia, babu ta'kidi rak'atai sunnati subhi, bab anjuran untuk selalu menguatkan sholat 2 rakaat sunnah subuh. 2 rakaat sunnah subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u, tidak pernah meninggalkan, yada'u meninggalkan, tidak pernah meninggalkan arba'an 4 rakaat qabla zuhri, sebelum salat fardu zuhur, wa rak'ataini qablal ghadati, dan juga Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat, tidak meninggalkan 2 rakaat qablal ghadati, sebelum subuh, sebelum melaksanakan salat fardu subuh. Rawahul Bukhari. Wa anha qalat, dan dari Siti Aisyah juga berkata Siti Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atail fajri, muttafaqun alaih. Lam yakunin nabiyyu, tidaklah pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syai'in, sedikit pun, minan nawafili, dari salat-salat sunnah, asyadda, yang sangat ta'ahudan, menepati janji, minhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala rak'atail fajri, terhadap 2 rakaat fajar, muttafaqun alaih, terhadap 2 rakaat sunnah fajar. Tidak pernah Nabi kita melepaskan ataupun meninggalkan sunnah-sunnah sebagai satu sangat melaksanakan janji daripada 2 rakaat sunnah fajar.
2 rakaat sunnah fajar maksudnya qabliyah subuh. Jadi asyaddu sangat ta'ahudan, menepati janji. Sangatlah menepati janji. Janji sama siapa? Janji diri sendiri. Janji terhadap diri sendiri untuk melaksanakan perbuatan kebaikan. Nah, ini 2 hadis yang kita baca, nanti ada lanjutannya beberapa hadis yang lain. Itu bab tentang sangatlah dianjurkannya melaksanakan 2 sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh sama dengan sunnah fajar. Sholat subuh sama dengan sholat fajar. Kalau kita bilang sunnah fajar berarti qobliyah subuh. Kalau kita bilang fajar berarti subuh. Nah, ini Nabi kita kata Siti Aisyah. Siti Aisyah siapa? Istri Nabi. Boleh jadi beliau tahu persis karena emang istri Nabi. Apakah Nabi kita melaksanakan qobliyah subuhnya di rumah ataupun di masjid yang memang rumahnya dengan masjid itu dempet, derek, satu tembok. Makanya Siti Aisyah tahu, tidak pernah meninggalkan, la yada'u, tidak meninggalkan 4 rakaat sunnah qobliyah zuhur dan 2 rakaat qobliyah subuh. Bukan berarti Nabi kita tidak melaksanakan nawafil atau sunnah-sunnah yang lain. Yang Siti Aisyah sampaikan 4 zuhur, 4 qobliyah sunnah zuhur. Sekali lagi, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada berapa? Ada berapa? Ada 22. Ada 22. Yang 22 dibagi 2 apa? Yang muakkad sama yang ghairu muakkad. Yang muakkad 10, berarti yang ghairu muakkad ya 12, 22. Berarti yang muakkad 10. Nah, di antara yang muakkad itu 10, udah pada ngerjain udah? Udah? Insya Allah mah belum. Ditanya udah belum? Insya Allah itu mah belum. Udah, ya, udah. Berarti yang muakkad itu yang 10 paling kagak. Apa aja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Seandainya Nabi mengatakan kemarin, ya, tidaklah seorang hamba muslim yang melaksanakan setiap hari 12 rakaat sholat sunnah selain sholat fardu, maka Allah akan bikinin rumah di sorga itu 12. Bisa jadi 12 itu apakah yang zuhurnya 4 qobliyah, apakah ditambah asar qobliyah 2. Nah itu begitu, pokoknya 12 rakaat. Nah tapi yang disepakati ataupun yang disampaikan oleh beberapa ulama fikih itu, terutama fikih mazhab Syafi'i, yang sunnah muakkad itu 10 tadi. Seandainya ada yang kita mau tambahin 22-nya cakep. Bagus banget 22-nya. Nabi ngomong 12 rakaat aja, Nabi Allah bikinin rumah di syurga 12 rakaat aja. Bagaimana kalau 22 rakaat di luar sholat fardu? Di luar sholat fardu itu terutama yang emang udah kerjaannya di op, udah ketahuan kerja di op, kagak sholat lagi. Ya kan biasanya kan kalau kerja emang apa kagak sholat kagak keburu sholat sunnah? Ya gua kan kerja, ya udah bagus kerja, ya udah yang muakkad aja. Nah ini alhamdulillah. Jadi kita kerjaan di off juga alhamdulillah. Alhamdulillah enggak? Jadi kita tambah dekat sama Allah. Lempengan kerja di off, masya Allah, alhamdulillah. Gua jadi ke musola mulu, iya. Malah tidur mulu kagak sempat. Ya, tadi 22 tuh. 22, berarti 22 yang mana aja? Udah, qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 2,
Qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2. 22 semua kita kerjain. Ngapain lagi kerjaan kita? Jadi itulah udah, kita banyak-banyakin pahala. Kita ngebanyakin pahala biar ngapa? Ngalahin dosa. Kita ngerjain banyak-banyakin pahala, ngalahin, kita kalahin dosa kita. Yang kagak kalah banyaknya sama pahala kita, banyakin dah amal ibadah kita biar nutupin dosa-dosa kita. Nah itulah nanti kita akan ketemu bahasa fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang amal kebaikan yang lebih berat daripada amal kejahatannya, itu baru 'isyatir radiyah, mendapatkan hidup yang diridhoi dan disenangi oleh Allah. Tapi kalau kebaikan kita masih kalah sama kejahatan kita, lantaran kita kagak pernah ngerjain amal ibadah ataupun dikit amal ibadah kita, jangan kita yakin banget kita melaksanakan yang fardu-fardu itu dapat mengalahkan dosa. Nggak taunya masih kalah dosa kita, itu khafat namanya. Pahala kita kalah dengan dosa kita, itu khafat. Berarti kalau pahala kita lebih ringan dibanding kejahatan ataupun maksiat, itu naudzubillah, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan dapat neraka hawiyah. Jangan sampai kita dapat neraka hawiyah terus kalahin perbuatan-perbuatan dosa kita. Syukur-syukur dengan melaksanakan kebaikan dan pahala dosa-dosa kita dihapus. Kalau dosa kita dihapus, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan kebaikan dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan kebaikan dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya memperbanyak amal ibadah, ya bukan hanya sebatas mendapat ridho Allah, juga dapat menutup dan menghapus dosa-dosa. Yaitu jadi alhamdulillah, kerjaan di op. Alhamdulillah. Jangan ngedumel mulu. Jadi cari nilai baiknya. Cari nilai baiknya gitu. Iya, lah udah ketahuan di op dia tidur mulu, mancing mulu lagi. Tiap hari mancing apa? Di op kerjaan, ya udah duit habis. Mending mancing dapet, kagak. Sembayang jadi kagak. Syukur-syukur fardu dia kerjain, kagak juga. Nah itu begitu. Makanya pengen kita dibikinin rumah di sorga. Lah ya pengen, siapa yang kagak pengen dibikin rumah di sorga? Jangankan di sorga, di dunia aja ada yang bikin rumah, kita girang banget. Nggak ada yang bikin-bikinin. Udah ketahuan nggak ada yang bikin rumah di dunia, kita minta arep-arepan aja dah, minta dibikinin rumah di surga. Naudzubillah, udah rumah di dunia kagak, di akhirat kagak. Rungsem dah tuh dia. Makanya biar supaya kita dapat pahala besar, ya ataupun minimal dapat menang di akhirat, ngerjain sunnah namanya nawafil, atau juga namanya rawatib yang mengiringi sholat fardu. Manfaatnya apa? Itu tadi, selain menutup dosa, juga menambal kekhusyuan. Kenapa kita melaksanakan sholat sunnah? Biar bisa jadi tadi sembahyang kita yang fardu kagak khusyuk, banyak yang kagak bener, maka kita tutup dengan melaksanakan sholat sunnah. Ya orang sholat, ada nggak yang khusyuk banget? Ada nggak orang sholat khusyuk banget? Kagak ada. Jadi berusaha untuk khusyuk, udah khusyuk namanya. Nah itu jangan tinggalin bahasa, terutama Nabi kita tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan di situ Nabi kita selalu sangat menepati janji dalam melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi bahasanya menepati janji atau sangat menepati janji, dalam hati janji, gua mah gak bakalan ninggalin sholat subuh qobliyah. Itu boleh kita begitu juga boleh kita. Boleh. Jadi gua nggak mau ninggalin yang namanya qobliyah subuh 2 rakaat, nggak mau ninggalin. Itu namanya janji. Ketika dia tinggalkan pun sekalipun dia tinggalin, dia akan mengqadha. Karena kita tidak pernah mengingkari janji kita kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk hal-hal yang
pahalanya besar. Tapi kalau misalnya sholat fardu mah kagak pakai kita janji, emang udah fardu. Gua mah sampai mati dah nggak bakalan ninggalin sholat zuhur. Emang kudu itu mah. Gua mah sampai mati dah nggak mau ninggalin asar. Emang kudu. Jadi kagak pakai bahasa janji itu mah. Yang pakai bahasa janji itu adalah sholat sun atau sedekah sunnah boleh. Ane insya Allah sepanjang ane punya rezeki, ane janji mau ngasih musola setiap minggu 10.000 gitu. Nah itu jadi namanya asyaddu ta'ahudan. Janji yang sangat dikuatkan untuk dilaksanakan ataupun ditepati. Wa anha dari Siti Aisyah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ada riwayat Muslim seperti itu. 2 rakaat fajar. Ini lafaznya atau matannya raqatal fajri. 2 rakaat salat sunnah fajar. Khairun, lebih baik minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan seisi dunia. Wa ma fiha, dan seisi dunia. Ada juga riwayat Muslim, riwayat yang lain, lahuma, bagi sholat sunnah qobliyah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, ahabbu ilayya, kata Nabi kita, sangat saya lebih cintai minad dunia, dari dunia, jami'an, semuanya. Mendingan sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat daripada apaan aja yang ada di dunia. Dari dunia seisinya, Nabi lebih suka melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini kalau kita bilang, kalau ada orang nyebut raqatal fajri, kalau kagak ngeliat tulisannya emang rada bingung. Raqatal fajri. Tapi kalau kita ngeliat tulisannya, oh nggak taunya ada alifnya. Raqatani, asalnya raqatani minal fajri. Kalau udah begitu udah jelas. Raqatani, apa artinya raqatani? 2 rakaat minal fajri, dari sholat sunnah fajar. Nah itu kalau itu udah jelas. Langsung dibikin jumlah idhofah. Dalam bahasa nahu itu jumlah mudhof dan mudhof ilaih, maka nunnya dibuang. Jadi raqatal fajri. Raqatal fajri. Raqatal fajri berarti apa? 2 rakaat sunnah fajar. Itu artinya. Jadi maksud saya begini, kalau kedengeran omongan mah raqatal kayak 1 rakaat, enggak taunya pas kita ngelihat tulisannya, apalagi kalau udah ngerti, oh berarti raqatal fajri, 2 rakaat qobliyah subuh atau 2 rakaat sunnah fajar. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apa yang dimaksud dengan dunia? Apa dunia? Ya dunia, seisi dunia. Kita paling demen apa? Harta dunia, duit. Masih encer duit. Mobil, masih encer mobil. Apalagi? Rumah mewah, bini cakep. Apaan lagi? Emas. Dunia semua. Ya, gua nggak doyan. Begitu. Udah ketahuan nggak punya apa-apa, kagak pernah sembahyang qobliyah subuh. Ya, pokoknya udah nggak ngaruh buat saya. Nggak ngaruh mobil mewah, nggak ngaruh rumah megah, nggak ngaruh bini cakep, nggak ngaruh emas banyak. Yang berpengaruh bagi saya adalah kalau saya ninggalin qobliyah subuh tuh. Kenapa? Karena Nabi kita itu bilang 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan pengen ketika orang itu punya harta dunia, jangan pengen. Kita kudu pengen sama apa? Sama orang yang rajin qobliyah subuh 2 rakaat gitu. Astagfirullahaladzim. Pengen. Kudu iri sama dia. Ya Allah, rajin banget qobliyah subuhnya. Pengen. Nah itu jadi Masya Allah. Kalau kita bicara dunia mah, ya bicara dunia mah kagak habis-habis. Apa kata Nabi kita? Ad-dunya jithatun. Dunia itu apa?
bangke. Dunia itu bangke. Watullabuha kilabuha. Yang nyari dunia sama dengan anjing. Nyari dunia sama dengan anjing. Cari dah tuh dunia. Berarti dunia sama dengan bangke. Yang nyari anjing. Geli. Azan warung kagak tutup-tutup. Ya warung kagak ditutup kagak apa-apa. Yang penting yang jaga warung sholat. Lah ini mah terus aja narik angkot, azan terus, azan yang kedua terus, nyari bangke dia, nyari bangke. Padahal udah ketahuan watullabuha kilabuha. Yang nyari dunia itu sama dengan anjing-anjingnya. Kita mendingan nyari akhirat. Kagak kebagian jatah kagak kebagian jatah BLT slow kagak kebagian raskin encer gitu aja. Sebab itu semuanya apa? Dunia. Bener ini mah. Pokoknya jangan sampai kebangetan getem apa nyari dunia. Tahu nggak getem? Iya. Jangan sampai kebangetan getol nyari dunia. Yang kita kudu cari adalah akhirat. Dikit lagi kiamat. Emang apa dikit lagi kiamat? Ada nggak di antara kita ngomong begini? Ya, udah puasa aja ya. Ada nggak begitu? Ya, udah malam Selasa lagi ya. Perasaan baru kemarin gue ngaji. Ada nggak begitu ya? Ya, udah bulan Rejab aja. Perasaan kemarin udah bulan Roah aja. Perasaan baru kemarin. Itu kita ngomong kata-kata perasaan itu udah tanda-tanda kiamat. Jadi waktu-waktu semakin dekat itu min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Makanya udah banyak-banyakin ibadah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya ngomong bukan buat bapak-bapak doang, bukan ibu-ibu doang, buat saya sendiri. Gitu. Makanya mudah-mudahan amal ibadah kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Abdullah Bilal bin Rabahin Bilal bin Rabahin radhiyallahu anhu muadzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari bapaknya Abdullah. Siapa bapaknya Abdullah? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Muadzinu, tukang adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'dinahu bi salatil ghadati, untuk menyampaikan adzan salat subuh. Ghadat itu pagi. Berarti pagi itu sama dengan subuh. Lawannya asyi. Asyi itu sore. Jadi bil ghadati wal asyi, pagi-pagi dan sore. Jadi Bilal datang menghadap Rasulullah untuk mengumandangkan adzan salat subuh. Fasyagolat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu. Enggak taunya pas Bilal pengen melaksanakan adzan itu disibukkan oleh kerjaan Siti Aisyah. Jadi Bilal dibikin sibuk oleh kerjaan Aisyah. Apa kerja? Bi amrin dengan perbuatan ataupun dengan perkara sa'alathu anhu, pertanyaan Siti Aisyah kepada Bilal. Hatta asbaha jiddan, sampai pagi banget. Sampai hampir pagi banget. Faqama Bilalun, maka qomatlah Bilal. Fa'adzanahu bisolati, maka diizinkan untuk, maka dia faqama Bilalun, maka berdirilah Bilal, bukan qomat. Maka berdirilah Bilal. Fa'adzanahu bisolah, maka Bilal mengumandangkan adzan untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Wa taba'a adzanahu, dan terus diiringi adzannya. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum keluar juga dari rumah. Falamma kharaja, dan setelah Nabi kita keluar dari rumah, shalla bin nasi, barulah Nabi kita melaksanakan sholat subuh bersama orang-orang. Fa akhbarahu, dan Bilal ngasih kabar
kepada Nabi kita anna Aisyata syagolat hubi amrin sa'alat hu anhu, bahwasanya Siti Aisyah membuat dia sibuk dengan pertanyaan Siti Aisyah kepada Bilal hatta asbaha jiddan, sampai pagi banget. Wa annahu abta'a, dan Nabi kita memperlambat alaihi bil khuruji, Nabi kita memperlambat melaksanakan sholat subuh keluar dari rumah. Faqala, maka bersabda, yakni Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda. Apa kata Nabi kita? Inni kuntu roka'tu rok'atayil fajri. Saya tadi di rumah sholat 2 rakaat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar. Faqala, maka Bilal bertanya. Ada sahabat yang lain yang bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi, innaka asbahta jiddan, engkau keluar sampai pagi banget. Qala, Nabi kita menjawab, lau asbahtu aktsara mimma asbahtu, seandainya pun masih ada pagi lagi ataupun masih ada yang pagi lagi, waktu pagi, mimma asbahtu yang aku lakukan pada pagi hari, la raka'tuhuma, saya akan sholat sunnah qobliyah subuh, wa ahsantuhuma, dan saya akan memperbagus sholat subuh, sholat sunnah subuh, wa ajmaltuhuma, dan saya memperbagusnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang bagus, dengan sanad hasan. Nah, sekali lagi, jadi muadzin Rasulullah siapa? Bilal. Ada 2 muadzin Rasulullah itu yang sering mengumandangkan adzan. Satu Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Tukang adzan Nabi itu ada 2 yang sering mengumandangkan adzan setiap sholat 5 waktu. Nah, satu hari Bilal keluar pengen adzan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, pas Bilal pengen adzan, Aisyah manggil. Sa'alathu, mungkin sa'alat itu bisa nanya, bisa minta sesuatu agar supaya Bilal melakukan perbuatan apa. Jadi sebelum adzan Bilal disuruh oleh Siti Aisyah untuk melakukan perbuatan yang lain. Jadi bahasa kita, misalnya kita ada yang pengen adzan nih, nggak taunya ada tetangga, tolongin dong, ono keran mati. Itu namanya bi amrin syagolathu. Jadi tolong dong keran mati. Akhirnya keran dihidupin ataupun air mati. Jadi tadi pengen adzan, tapi terhalang oleh perbuatan yang lain. Itu Bilal disuruh ngerjain sesuatu. Akhirnya aturan adzan itu pas pada waktunya, tapi Bilal adzan rada lambat. Nah udah, setelah beberapa menit ataupun beberapa saat sampai asbah jiddan, sampai pagi banget. Nah pagi banget yang jelas, pagi banget itu belum ngelewatin waktu subuh. Taruh misalnya kita subuh jam berapa? Jam 5 kurang seperempat. Nah ini Bilal adzan sampai jam 5 lewat seperempat. Begitu. Kan namanya udah pagi banget tuh ya. Tapi waktu subuh udah habis belum? Belum. Nah akhirnya Bilal adzan datuh. Bilal adzan subuh. Nah Nabi udah adzan subuh, Nabi belum keluar dari rumah, belum ke masjid. Padahal Bilal udah adzan. Nabi juga belum keluar dari rumah, belum ke masjid. Berarti kan Nabi juga lebih apa? Lebih pagi lagi. Ditanya, ya Rasul, kok engkau sampai lambat banget? Sampai pagi banget baru keluar? Apa jawaban Nabi? Ane qobliyah subuh di rumah. Ane qobliyah subuh di rumah. Kata Nabi, seandainya masih kepagian lagi, ane tetap ngelaksanain qobliyah subuh. Seandainya masih kepagian lagi, ya kelewat paginya, ane masih tetap ngelaksanain sholat qobliyah subuh. Dan saya bikin bagus qobliyah subuh saya. Saya bikin cakep, saya bikin khusyuk qobliyah subuh saya. Sampai segitunya Nabi. Berarti apa? Saking apanya sholat? Saking apanya qobliyah subuh? Saking sangat pentingnya. Dan saking sangat gede pahalanya. Dan saking sangat berharganya qobliyah subuh. Sampai Nabi kita apa? Kata Nabi kita begitu, seandainya masih kepagian lagi, ane pengen ngerjain qobliyah subuh. Dan itu berarti saya harus berbagus qobliyah subuh saya. Nah itu berarti, kemarin ada yang nanya, bagaimana kalau saya 5:30? Kan begitu ya? 5:30, waktu subuh masih ada nggak 5:30? Insya Allah masih ada. Kalau masih yakin waktu subuh masih ada,
dengan dia tambahin qobliyah subuh dengan sholat subuhnya 2 rakaat berarti kan 4 rakaat. Kalau dia yakin, kerjain aja qobliyah subuh. Sementara kemarin-kemarin dia kagak pernah ketinggalan. Tapi lempengannya dia ketinggalan 5:30, kerjain. Ngelihat Nabi. Kalau bahasa kita kemungkinan Nabi, kalau zaman sekarang kemungkinan Nabi sembahyang qobliyah subuhnya atau sembahyang subuhnya jam 5:15. Jadi Nabi sembahyang qobliyah subuhnya di rumah. Sampai langsung qomat Bilal. Sahabat-sahabat udah pada nungguin. Nah, ini berarti banyak yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa qobliyah subuh di rumah, qobliyah subuh di rumah. Kalau kagak bisa qobliyah subuh di rumah karena emang kita di rumah kagak ada air, kagak ada tempat buat wudu ataupun ribet, karena tadi kita kagak ada atau kita kagak ada ruangan buat sembahyang qobliyah, ya udah di musola aja. Kita wudu di musola, kemudian qobliyah subuh. Jangan sampai kita tinggalin qobliyah subuh. Seandainya pun ada waktu tertinggal. Tapi begini. Kan kita pengen qobliyah subuh di rumah. Adzan udah dikumandangkan. Makanya kan selalu kita bilang paling cepet nih ya. Jadwal iqamah ba'dal adzan, qomat setelah adzan itu paling cepat 15 menit. 15 menit. Bagaimana kalau 10 menit aja? 15 menit. Berarti kan begini, kalau misalnya waktu subuh jam berapa? Jam 5 kurang seperempat, maka udah qomatnya jam 5. Udah nggak kelamaan. Kagak. Justru itu apa? Nunggu orang-orang. Ini mah sampai Allahu azan, Allahu akbar, qobliyah subuh. Dapat 5 menit habis qobliyah subuh langsung qomat. Lah kasihan yang lain. Pengen buru-buru ngikut jamaah kagak kebagian jamaah, atau kasihan yang lain yang belum bangun dari tidurnya. Gitu. Pokoknya itu jadi. Nah, pas habis adzan kita masih di rumah, udah bersih. Syukur-syukur kita udah tahajud. Kita habis tahajud, beres. Ada adzan, jangan berangkat ke masjid dulu. Udah. Kita sembahyang apa? Qobliyah subuh. Nah, nanti qobliyah subuh jangan lama-lama, nanti kita ada lagi babnya. Jadi yang penting cakepin qobliyah subuh. Karena udah selesai adzan, kita qobliyah subuh di rumah, beres, baru ke masjid. Kalau syukur-syukur kita ngerjainnya di masjid, kita sembahyang tahiyat masjid. Habis tahiyat masjid langsung kita sembahyang sholat subuh. Tapi kita bangun, udah dikumandangkan adzan. Pas adzan udah dikumandangkan lama, kita pengen qobliyah subuh, Bilal udah qomat. Allahu akbar. Ini kalau di rumah nih ya, kedengeran suara qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Jangan ngerjain qobliyah subuh. Langsung aja kemana? Ke musola. Langsung aja ke masjid, ngerjain jamaah subuh bareng. Lah, saya kagak kedapetan itu mah. Utamakan jamaah dulu. Kita ngikutin jamaah. Karena kita rutin qobliyah subuh, udah selesai jamaah, kita qadha qobliyah subuh jadi apa? Setelah subuh. Kita kerjain qobliyah subuh setelah ngerjain sholat subuh fardu. Namanya qobliyah qadhaan. Boleh begitu? Boleh banget. Itu sekali lagi kemarin kita bilang yang rutin qobliyah subuh. Jelas sampai sini? Insyaallah. Jadi hukum qomat ketika ada orang melaksanakan qobliyah itu akan menjadi makruh qomatnya. Dicela orang yang qomat, orang masih qobliyah. Baik qobliyah apa aja, qobliyah zuhur, qobliyah subuh, qobliyah maghrib. Ada orang berdiri qobliyah, dia main qomat aja. Ini kagak di alam qomatnya. Sebaliknya begitu juga. Udah qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita buru-buru, kita qobliyah subuh atau kita qobliyah zuhur, juga kagak dapat pahala qobliyah. Kenapa? Karena qomat udah diapain? Udah dikumandangkan. Jadi ketika qomat udah dikumandangkan, jangan sekali-kali kita sembahyang qobliyah. Begitu juga ketika ada orang qobliyah, jangan sekali-kali
Qomat dulu. Hak qomat itu siapa yang nyuruh? Imam. Imam itu apa? Al-imamu ahaqqu bil iqamah. Imam itu berhak untuk nyuruh qomat, bukan yang lain. Udah qomat. Lu imam bukan? Bukan imam nyuruh qomat. Yang nyuruh qomat mah imam, gitu. Hah? Yang nyuruh qomat? Imam bukan? Ya. Iya, jangan. Ntar dulu, imam belum nyuruh qomat udah nyuruh qomat. Ntar dulu gitu. Biar kata dia lebih tua, gitu. Imamnya udah qomatin masih butuh aja belum. Nah, misalnya imamnya belum wudu, tetap itu hak imam. Tetap tungguin. Tetap hak imam, iya. Imamnya belum qobliyah, biarin. Itu kayak Nabi. Kagak ada yang berani nyuruh qomat. Itu bukan bela doang jamaahnya, banyak jamaah. Nabi belum keluar. Sembahyang subuh jam 5:05. Itu Nabi jam 5:04 misalnya. Qomat kagak ada yang berani. Qomat jangan, gitu. Jadi tetap hak qomat itu hak imam. Adzan itu hak muadzin. Adzan itu hak muadzin, qomat itu hak imam. Jelas? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Oh iya. Qobliyah zuhur 1 kali salam apa 2 kali salam? Nah, iya benar, bagus. Qobliyah zuhur yang 4 rakaat, 2 salam apa 1 salam? Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Jadi kalau 2 kali salam berarti tetap usholinya rakaataini. Ntar dapat 2 rakaat, salam, berdiri lagi, usholi lagi, jadi 4. Jadi yang 2 rakaat tetap muakkad, yang 2 rakaat kagak muakkad. Yang mana aja, yang penting pasti salah satunya ada yang muakkad, ada yang kagak muakkad. Nah, boleh nggak kita langsung 1 salam? Boleh, 4 rakaat langsung 1 kali salam. Boleh 4 rakaat langsung 1 kali salam. Berarti ntar tahiyat awalnya jangan tahiyat awal. Tahiyat awal nggak usah baca tahiyat awal. Nggak ada tahiyat awal. Jadi begini, rakaat pertama Fatihah, habis Fatihah baca kuliah. Rakaat kedua Fatihah, habis Fatihah baca qul huwallahu ahad. Berdiri lagi rakaat ketiga Fatihah, tetap karena emang bentuknya dia 2 rakaat, 4 rakaat, baca lagi surah. Baca lagi surah qul a'udzu birabbil falaq. Entar rakaat keempat Fatihah, qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu gitu. Jadi boleh 2 kali salam, boleh sekali salam. Kalau yang sekali salam sebaiknya bukannya wajib, sebaiknya enggak usah pakai tahiyat awal yang 4 rakaat gitu. Nah, jika sholat maghrib atau isya itu kan jahar ya. Nah, imamnya pas ketika baca ayat batal. Makmum kan pas otomatis baca surat Fatihah tuh. Nah, ketika imam batal, kita nerusin Fatihah apa nerusin ayat dia? oh gitu. Kita maju ke depan. Imam, jadi imam pasti otomatis imam jadi imam pastinya ke depan. Oh, imamnya batal. Imam batal, lagi baca surat. Lagi baca surah. Kita kan baca Fatihah nih, makmum. Oh iya. Nah, imam batal dia mundur, kita maju baca Fatihah apa nerusin surah nih? Oh, misalnya iya imam batal. Pas lagi baca surah. Ya kan imam batal, boleh nggak digantiin makmum? Ya kudu. Makmumnya kudu gantiin. Nah, ketika makmum gantiin, apakah harus nerusin baca surah atau mengulangi baca Fatihah? Sebaiknya ulangin baca Fatihah. Karena apa? Tadi si makmum baca Fatihahnya belum selesai. Sekalipun Fatihahnya udah ditanggung sama imam. Karena itu masih dalam posisi 1 rakaat atau dalam posisi rakaat, udah harus ulangin Fatihah. Jadi imam berdiri, imam batal, dilanjutin sama makmum yang makmum posisinya aturan dari makmum jadi menduduki posisi menjadi imam. Ya udah baca Fatihah aja lagi. Itu kalau dia jahar. Baca aja udah. Baca surah lagi. Surahnya jangan panjang-panjang. Apa inna a'tayna apa qul huwallahu ahad. Itu dia. Jadi jangan dibatalin sholatnya sekalipun imamnya batal, harus diganti nama makmum. Makanya makmum yang di belakang imam banget itu lini
liyal ini ulul ahlami wan nuha. Liyal ini ulul ahlami wan nuha. Yang di belakang saya kudu orang tua dan orang yang pinter. Yang di belakang saya banget kudu orang pinter dan orang tua. Karena takut-takut kalau imam ada yang salah, jadi tahu dia langsung digantikan posisinya menjadi imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Saya kan punya nadar. Iya, ini nadar. Nadar. Nadar jika terlaksana nanti kita mau membaca surah Syekh Muhammad Saman. Ada juga yang bilang kata bid'ah, itu gimana caranya? Jangan dengerin yang ngomong bid'ah. Ya. Jangan dengerin yang ngomong bid'ah. Saya nadar kalau tujuan saya tercapai, saya pengen baca manaqib Syekh Saman, gitu. Saya pengen baca manaqib Syekh Saman. Iya. Apa hukum membaca manaqib Syekh Saman? Ya pokoknya bagus saja. Membaca manaqib orang-orang soleh itu sunnah dianjurkan. Manaqib, apa manaqib? Manaqib itu perjalanan hidup orang yang udah meninggal. Perjalanan hidup orang-orang soleh yang udah meninggal. Itu namanya manaqib. Manaqib Syekh Saman. Baca. Kalau kata orang bid'ah, ya belum sampai dia. Belum sampai. Misalnya Pak Haji, seandainya apa misalnya? Apa? Ya nggak apa-apa. Karena emang sebelumnya belum punya istri gitu. Ini yang meninggal. Seandainya saya nikah lagi atau seandainya saya dapat jodoh lagi, udah saya nazar pengen baca manaqib Syekh Saman. Masya Allah, cakep. Udah, kebenaran dapat janda cakep. Akad nikah beres. Udah, kapan baca manaqibnya? Ya terserah, yang penting udah nikah. Mau malam, mau besok baca manaqib Syekh Saman. Tapi yang cakep sebari sedekah. Iya, baca manaqib ataupun udah baca manaqibnya besoknya sedekah, itu cakep. Dan wajib dilaksanakan nadarnya. Wajib dilaksanakan. Ya, itu tadi yang kita bilang. Belum sampai ilmunya. Kita mah nggak berani ngata-ngatain bid'ah, nggak berani. Sebab merasa ilmu kita masih kurang. Gitu aja udah. Sementara apa hukum membaca manaqib Syekh Saman? Syekh Saman itu siapa Syekh Saman? Penjaga makom Rasulullah SAW. Waliyun min awliyaillah. Wali di antara walinya Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama kelasnya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu orang soleh. Riwayat manaqibnya banyak yang bagus-bagus. Kita juga boleh membicarakan ataupun menulis manaqib orang-orang soleh di antara kita. Masya Allah, misalnya begini, dia mah rajin sedekah, dia mah rajin tahajud. Di antara karomahnya, di antara kemuliaan dan keistimewaannya, pernah begini. Itu namanya manaqib. Hanya orang-orang soleh saja. Adapun orang biasa nggak usah dibikinin manaqib. Iya. Jadi itu namanya manaqib. Kalau Nabi namanya sirah. Kalau untuk Nabi namanya sirah. Kalau untuk orang-orang soleh namanya manaqib. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Syekh Saman, manaqib guru sekumpul. Boleh, gitu. Ya, mengenai perjalanan iqamah, sebelum melaksanakan iqamah gitu. Sebaiknya sudah selesai melaksanakan sholat qobliyah. Kemudian baiknya dengan kita berzikir bersama-sama atau iya. di biasa kan rasanya sholat gitu. Iya benar. Nunggu dari adzan ke qomat. Kita udah qobliyah. Sementara kita masih nunggu. Itu emang dikasih kesempatan. Ngapain? Doa biar banyak. Ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa antara adzan dan qomat enggak ditolak oleh Allah. Atau ad-du'a bainal adzanaini mustajabun. Doa antara adzan dan qomat itu diijabah oleh Allah. Berarti apa? Doa biar banyak. Itu antara adzan dan terus doa. Doa minta apa? Anak biar anak soleh, rezeki biar lancar, apaan aja. Nah, doa udah selesai, zikir yang lain. Zikir yang lain itu berarti yang bagus doa. Ya, dan zikir. Seandainya pun misalnya ada anak-anak sholawatan, bagaimana?
Allahumma sholli. Ya dapat pahala juga. Dapat pahala apa? Sholawatan. Dapat pahala zikir. Itu bener. Doa yang cakep. Doa. Habis doa, zikir. Nanti ada lagi. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah 10 kali antara adzan dan qomat di waktu subuh, Masya Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunggu melaksanakan sholat fardu. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dientengin jodohnya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.